Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segenap limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat, keluarga beliau, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir dengan rujukan kitab Aisaru Tafasir. Kita hanya menyampaikan apa yang ditulis di sana, dan sumber utamanya ada 3 referensi kitab tafsir sebelumnya. Ini merupakan tafsir yang ringkas, yaitu pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada ayat ke-144 sampai 147, masih dengan surat Al-Baqarah, masih dengan surat Al-Baqarah. Tepatnya ini di juz 2 di dalam mushaf Al-Qur'an. Dan ini merupakan rangkaian dari ayat sebelumnya, yaitu dimulai dari ayat 142 143 yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang lanjutannya berkaitan dengan permasalahan kiblatnya kaum muslimin. Kiblatnya kaum muslimin yang pernah mengalami 2 kali, kaum muslimin itu sholat menghadap kiblat sebanyak 2 kali. Seperti itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mengarah ke arah Ka'bah, mengarah ke arah Ka'bah. Dan disebutkan di sini ini memang keinginan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti di ayatnya adalah Rasulullah itu sering pandangannya, kepalanya itu sering menengok kayak gitu, mengarah ke arah kiblat. Namanya orang tertarik dengan sesuatu, ada kecenderungan pasti kan ingin memperhatikan seperti itu. Ini kan seperti itu, seperti itu. Entah dalam masalah apa saja. Demikian juga dalam hal ini, dan itu secara manusiawi memang seperti itu juga. Dan Allah Maha mengetahui hal tersebut, dan Allah Maha bijaksana atas perubahan arah kiblat ini. Maka kita akan baca ayatnya dari ayat 144 hingga 147. Karena sudah ada tampilan jadi bisa kiblatnya ke sana, Sudah tidak ke mushaf masing-masing. Ini juga kiblat juga nih, kiblat dalam ngajinya. Insyaallah pasti arah menuju pusatnya. Tapi bagi yang sudah hafal boleh dengan hafalannya, insyaallah. Barangkali ada yang hafal. Kita mulai dengan secara bergantian. Kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Sampai di sini dulu. Insyaallah di ayat selanjutnya juga masih berkaitan dengan masalah kiblat juga ya. Masalah berkaitan dengan arah kiblat atau arah salatnya kaum muslimin ya. Disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hingga akhir ayat yang artinya sungguh kami sering melihat wajahmu. Sungguh kami sering melihat wajahmu. Kami di sini tentunya Allah Subhanahu wa taala menengadah ke langit, menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa berpaling ke arah itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini. Kemudian di ayat selanjutnya, walain ataita ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Hingga akhir ayat yang artinya, dan sungguh jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab itu semua bukti, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu.
Ini insyaallah penjelasannya nanti. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu datang kepadamu, pasti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ini pengalaman pribadi terkait dengan ayat ini ya. Dua ayat ini kalau dalam proses menghafal Quran itu sering kebalik-balik, karena kata walainnya itu berulang kali ya. Ini biasanya yang seperti ini tuh menjadi tantangan bagi para penghafal Quran ya. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu ahli kitab, mengenalnya, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Coba orang yang paling paham dengan anaknya itu siapa? Ya, orang tua ya. Orang tua kan sangat mengenal anaknya, meskipun kembar pun akan paham orang tuanya. Dan Nabi Muhammad itu dikenal oleh orang-orang ahli kitab itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Sangat kenal sekali sebenarnya. Tetapi disebutkan di sini, sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran itu. Jadi apa ya? Membohongi diri mereka sendiri, diri mereka sendiri. Sebenarnya kenal tapi ditutup-tutupi. Padahal mereka mengetahuinya. Dan terkait dengan kebenaran Nabi Muhammad sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab mereka. Tapi ditutup-tutupi. Kemudian Allah tutup di ayat ini, ya, maksudnya di pertemuan kali ini. Ya. Disebutkan di sini al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ini maksudnya adalah pesannya janganlah ragu. Ketika sudah tahu kebenaran jangan ragu dengan mengikuti kebenaran tersebut. Disebutkan Rasulullah sering menengadahkan wajahnya ke langit. Maksudnya apa? Jadi Rasulullah berulang kali menatap ke langit, menunggu turunnya wahyu. Menatap ke langit itu kapan wahyu turun untuk yang isinya apa? Kiblatnya itu ke sana. Gitu. Nah, ini. Karena apa? Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali apa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menanti turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Allah akan memalingkan Nabi Muhammad ke kiblat yang diridhoi. Yaitu maksudnya apa? Allah akan memindahkan kiblat yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ka'bah. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa Rasulullah suka dengan Ka'bah kira-kira? Mengapa kira-kira? Yang pertama tentunya yang mendirikan atau ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua yaitu tempat kelahirannya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan siapapun pasti kaum muslimin suka dengan Ka'bah. Tempat yang sangat dirindukan ya kan? Ka'bah itu tempat yang sangat dirindukan. Bukan hanya bagi orang yang belum ke sana, bahkan yang sudah ke sana ketika pulang ke tanah air ingin ke sana lagi. Betul atau tidak? Begitu. Apalagi yang belum ke sana. Ya. Maka di antara mungkin cita-cita kita semua ya bisa ke sana meskipun sekali. Ya. Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid. Ini cerita saja ya. Pada 2 pekan yang lalu kan saya ikut 5 hari daurah itu kan. Itu memang ada ininya, ada door prize-nya gitu. Sekitar ada 6 yang diberangkatkan umroh. Ya. Ada klasifikasi. Yang pertama dipilih yang paling tua-tua, peserta yang paling tua dan belum pernah umroh. Kemudian yang kedua
Yang ujian akhirnya kan setiap itu ada ujian. Itu yang paling tinggi ya. Gitu. Kebanyakan yang muda-muda. Terus kesempatan terakhir ya ini. Yang terakhir undian. Ya Allah, tidak jalur prestasi ya undian lah. Waktu itu ya Allah, kita semua berharap gitu, subhanallah. Ya seperti subhanallah. Bahkan umrohnya itu full bulan Ramadan. Full bulan Ramadan, subhanallah ini. Baik tempatnya yang penyelenggara ataupun tim dari Ustadz. Subhanallah sampai itu. Belum lagi yang 10 besar ada sangon itu. Ya Allah takdirkan saya nggak dapat, hanya dapat merchandise ya, alhamdulillah. Ala kulli hal ya mungkin. Dan saya lihat ada yang dari jauh ya, bahkan pulang pergi aja minimal 6 juta. Itu baru pesawatnya saja. Belum lagi harus nyambung-nyambungnya. Itu untuk dia menyampaikan kesan dan pesan. Sebenarnya mungkin berharap ya, tapi qadarullah ya mungkin justru yang ini kok yang muda-muda gitu. Ya Allah cepet banget kan pakai HP itu ada link langsung isi berapa menit gitu. Ya kan? Dan kita nggak tahu salahnya di mana. Ini contoh saja. Maksudnya waktu itu ada sekitar lebih dari 500 peserta yang kan di data ulang umurnya berapa, kemudian yang belum umrah siapa. Ada sekitar dari 700 lebih, ternyata tersaring 500 yang lebih yang belum umrah. Dan seterusnya. Tentunya semuanya berharap ya. Tentunya semuanya berharap. Jadi siapa yang tidak ingin bisa ke sana. Dan di antara tempat yang mustajab itu kan tempat-tempat di sana. Di Makkah juga ada, di Madinah juga ada tempat-tempat kalau kita berdoa itu mustajab. Ada waktu mustajab untuk berdoa, ada tempat mustajab untuk berdoa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka paling kala wajahmu ke arah masjid, nanti Masjidil Haram ya, Masjidil Haram di Makkah. Yang dimaksud dengan Al-Haram itu Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram, bukan ya. Haram di sini maksudnya mulia, dimuliakan. Diharamkan itu disucikan, ya, disucikan. Nah, tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh ada perang di situ, dan tidak boleh membunuh siapapun di dalamnya. Bahkan orang jamaah haji ataupun umroh tidak boleh mencabut tanaman-tanaman yang ada di sana, ya seperti kemudian juga apa hewan-hewan itu nggak boleh. Nanti kenapa? Dam, ya, kena dam. Misalkan membunuh kijang, damnya seukuran hewan dengan yang kijang, misalnya apa kambing. Nanti mungkin itu dengan uang seperti itu, sampai seperti itu ya boleh. Bahkan tanaman atau pohon itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Ada pengecualian. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Mereka mengenalnya disebutkan di sini. Yaitu apa? Siapa yang dikenali oleh mereka? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahui dengan persis, dengan sangat mengenali begitu sangat kenal sekali ya kepada Rasulullah SAW. Bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, sangat kenal. Beliau ini adalah Nabi dan Rasul berdasarkan sifat-sifat yang jelas dan pasti dalam kitab mereka. Kemudian kita masuk kepada penjelasan makna ayat ya, mana ayat kan itu. Masya Allah. Sebentar lagi ya. Masih sama. Oh ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya bahwa dia benar-benar melihat beliau ketika berulang kali menengadahkan wajahnya ke langit. Ini di ayat ke berapa tadi? 144. Ya, seperti itu. Rasulullah berulang kali menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu wahyu turun yang memerintahkan agar menghadap Ka'bah sebagai pengganti Baitul Maqdis. Ya. Bapak Ibu, pertanyaan. Sebenarnya ayat ini sudah diturunkan oleh Allah apa belum sebenarnya? Sudah. Semua Al-Quran itu sudah diturunkan, tapi masih di langit, gitu, di langit dunia. Ya, turun bertahapnya itu ya sesuai dengan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW sampai wafatnya. Seperti itu.
Kapan diturunkannya? Sesuai dengan perintah Allah turun ayat ini seperti itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui segala hal. Gitu. Jadi Rasulullah menunggu wahyu turun yang memerintahkan agar menghadap Ka'bah sebagai pengganti Baitul Maqdis. Karena keinginan beliau untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan karena kecintaan beliau kepada kiblat bapaknya maksudnya adalah Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kakek juga disebut dengan bapak. Ya. Nabi Ibrahim. Sebab itulah kiblat pertama dan yang paling utama. Jadi ada dua penyebab Rasulullah itu bolak-balik menghadap ke langit, menanti turunnya wahyu seperti itu, turun untuk memerintahkan menghadap ke Ka'bah. Kemudian apa? Karena sangat cintanya beliau kepada kiblatnya Nabi Ibrahim seperti itu. Ingin sama persis kiblatnya sebagaimana kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Ini ayat yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalli itu adalah lafaz perintah. Maka palingkanlah. Ya, ini perintah ini. Berarti kalau sudah diperintah, akhirnya palingkan. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Menunggu perintah. Ya kayak manusia saja punya pimpinan itu kan menunggu perintah. Komandannya misalkan. Tinggal perintah saja. Nanti saya laksanakan seperti itu. Ya. Wa bihadzal amr al-ilahi tahawwalatil qiblatu wa ruwiya annahu kana yusalli dhuhra fi masjidi Bani Salamah al-Ma'ruf al-an di Masjidil Qiblatain. Nah ini. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka bahasa kita itu resmilah ya. Maka berubahlah arah kiblat. Berpindahlah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Dan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, dan ini ternyata pendapat ini diambil oleh penulis karena ternyata ada beberapa perselisihan tafsir ya. Tapi beliau mengambil pendapat itu. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat ketika perintah berpindahnya arah kiblat itu Rasulullah sedang sholat duhur. Ketika itu bertepatan di Masjid Bani Salamah yang dikenal sekarang dengan Masjid Qiblatain, dua kiblat. Coba lagi sholat duhur, di dalam sholat itu diperintahkan langsung. Jadi entah nanti sebutkan. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat masih di Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis. 2 rakaat terakhir sudah ke Ka'bah. Gitu, seperti itu. Kalau kita jangan ya nanti imamnya bolak-balik enggak boleh, enggak bisa. Ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun wara'ahu. Maka Rasulullah salat dan kaum mukminin salat di belakang beliau, rakaataini ila Baitil Maqdis. Jadi Rasulullah demikian juga jamaah salat 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, kemudian 2 rakaat menghadap Ka'bah. Pertanyaan, ketika itu di manakah ini? Maksudnya di mana Bani Salamah itu di mana letaknya? Di kota mana? Di kota mana? Yathrib ya atau Madinah, betul. Di Madinah. Nah, ini letaknya di Madinah. Ya seperti karena setelah hijrah Rasulullah hanya sekali itu 2 kali ya. Ya ke Mekah itu sekali itu 2 kali. Yang salah satunya itu kan Fathu Mekah itu, Fathu Mekah. Dan haji wada ya, jadi antara itu. Ya, jadi lebih banyak setelah hijrah itu di Madinah. Jadi di Madinah ini. Ya, jadi ketika itu langsung menghadap ke Ka'bah, arah Ka'bah. Wa kaila takuna al-qiblatu khassah biman kana bil Madinah. Dan agar kiblat itu tidak terbatas hanya bagi orang-orang berada di Madinah. Nah, ini kan perintahnya ketika kaum muslimin sedang di Madinah. Maka ini bukan khusus orang yang sholat di Madinah saja. Karena ayat ini nanti berlaku untuk seterusnya. Karena orang kaum muslim bukannya di Madinah saja. Maka Allah berfirman, "Wa haitsu ma kuntum."
dan di mana saja kamu berada. Bukan hanya di Madinah saja, dimanapun kamu berada, apakah itu di Indonesia atau apa, maka menghadap ke arah Ka'bah seperti itu. Yaitu di berbagai penjuru negeri dan belahan bumi, dimanapun berada, maka menghadapnya ke arah Ka'bah. Coba bayangkan kita mungkin sedikit membayangkan ini Ka'bah, kemudian bumi ini yang di sini menghadap sini, subhanallah ya, tertuju kepada satu pusat. Ya. Allah berfirman, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, yaitu maksudnya adalah ke arah Masjidil Haram. Syatrah itu secara bahasa itu pertengahannya. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam ayat ini bahwa para ulama ahli kitab itu mengetahui bahwa perpindahan kiblat adalah suatu kebenaran dan terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang mereka lakukan berupa upaya mengacaukan dan memutarbalikkan fakta terkait perpindahan kiblat tersebut, maka semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Dia akan membalas mereka atas perbuatan itu, karena Allah taala sama sekali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada beberapa orang yang meninggal dunia ketika mereka masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Belum sempat sholatnya menghadap ke Ka'bah. Itu. Lalu orang-orang berkata, bagaimana keadaan mereka? Apakah pahala sholat mereka diterima? Maka turunlah firman Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Wala yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yaitu maksudnya menyia-nyiakan sholat kalian. Yang perbedaan nggak perlu sampaikan lah ya. Intinya yang tadi sholatnya di mana itu, masjid mana itu terjadi perselisihan. Tetapi yang dipilih oleh penulis adalah mungkin ini yang paling tepat, karena sampai nama masjidnya pun Masjid Qiblatain. Barangkali itu adalah isyarat akan memang benar di sana ketika Rasulullah sholat duhur itu. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang orang yang tidak berada di Masjidil Haram. Apakah ia harus menghadap tepat ke bangunan Ka'bah atau cukup ke arah Ka'bah? Itu pertanyaan. Apakah yang di luar Masjidil Haram itu harus tepat persis ke arah Ka'bah atau cukup arah Ka'bah? Ya. Maka yang lebih benar, yang lebih tepat adalah menghadap arah Ka'bah dengan niat menghadap Baitullah, seperti itu. Karena tidak mungkin tepat persis. Tapi bagi yang berada di dalam Masjidil Haram wajib menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Lah wong ngarep ya nggak mungkin, nggak ada penghalang ya kan. Walaupun ribuan orang yang itu tetap kelihatan ya kan. Bangunannya kan tinggi, akan kelihatan. Ya, subhanallah. Nggak usah khawatir nanti sirai pada nggak perlu kan, beda ya, luas ya kan. Ya, seperti ini kan. Nggak akan benturan kepalanya, nggak akan seperti itu. Jadi wajib kalau ini. Tetapi bagi yang di luar itu yang penting ke arah ini, mengira-ngira seperti itu. Persisnya itu akan sulit sekali. Bagi yang di dalam Masjidil Haram tetapi tidak menghadap persis ke arah Ka'bah, disebutkan ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sebenarnya harus ini. Kan ini ada lebar gitu kan, tentunya ya, walaupun nggak persis tengahnya, paling tidak ngepasi bangunan itu seperti itu. Entah di sebelah sini itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan di ayat ke-145-nya. Pada ayat 145 Allah Ta'ala memberitahukan suatu hakikat yang pasti, yaitu bahwa seandainya Nabi mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani seluruh ayat yang menunjukkan kebenaran beliau dan keabsahan kiblat ke arah Ka'bah, niscaya mereka tetap tidak akan mengikutinya dalam hal itu. Disampaikan segala macam argumentasi, bukti-bukti tidak akan membuat mereka itu mau mengikutinya. Dan tidak akan sholat menghadap kiblat beliau, sebagaimana orang-orang Nasrani tidak akan sholat menghadap Baitul Maqdis yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Jadi orang Nasrani pun tidak menghadap Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis kiblatnya orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun tidak akan sholat menghadap tempat terbit matahari yang menjadi kiblatnya orang-orang Nasrani. Tempat terbit matahari mana? Berarti arah timur ya. Nah,
Wallahu alam bishawab. Saya malu baru tahu ini kiblatnya. Ternyata kiblatnya juga ya. Kiblatnya berarti. Tapi kalau di tempat ibadahnya menghadapnya yang mana itu? Ada sih mari kan nggak tahu saya. Mereka juga mungkin nggak tahu juga ya. Ada yang menghadap. Saya lihat ada yang menghadap ke sana juga ya. Nggak tahu lah. Ya, seperti itu. Apakah ada di dalam ayat kitab sucinya berkaitan dengan arah kiblatnya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya kalau alam besar. Ya, kemudian kita lanjutkan dulu. Sebagaimana Nabi SAW dan kaum mukminin sama sekali tidak akan mengikuti ahlul kitab dalam kiblat mereka setelah Allah memberi petunjuk kepada mereka menuju kiblat yang paling utama dan paling mereka cintai. Padahal aslinya kalau ahli kitab kiblat yang paling layak dijadikan kiblat bagi mereka ya ini Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kenapa? Itu adalah pusatnya para nabi di situ dulu-dulunya. Paling layak di situ aslinya. Tapi wallahu alam bisa sini. Dan pada akhirnya Allah memperingatkan Rasulnya agar tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi dengan menyetujui penyimpangan dan kesesatan mereka setelah Allah menganugerahkan kepadanya ilmu dan menunjukkan kepadanya kebenaran. Maha suci Allah, Muhammad SAW tidak mungkin melakukan hal itu, dan seandainya hal tersebut terjadi tentunya itu mustahil ya. Tidak mungkin Rasulullah mengikuti arah kiblat mereka. Niscaya beliau termasuk orang-orang yang zalim. Seandainya pun Rasulullah mengikuti kiblatnya mereka, maka beliau termasuk orang yang zalim, dan ini tidak mungkin terjadi, mustahil ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat 146. Yukhbiru ta'ala anna ulama ahlil kitab ya'rifuna anna rasula haqqun wa anna ma ja'a bihi huwal haqqu ma'rifatan tamah ka ma'rifatihim li abnaihim walakinna fariqan kabiran minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna annahu al-haqq. Ya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa para ulama ahlul kitab mengetahui bahwa Rasul itu benar dan bahwa apa yang beliau bawa adalah kebenaran dengan pengetahuan yang sempurna sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, akan tetapi sebagian besar dari mereka menyembunyikan kebenaran tersebut padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Dan di ayat yang terakhir di pertemuan kali ini disebutkan di sini yukhbiru ta'ala rasulahu bi anna ma huwa alaihi minad din al-haq huwal haqqul warid ilaihi min rabbih falayan bagi an yakuna minasyakina bihalin minal ahwal. Selain tadi berkaitan dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang dikenal baik sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri, mereka juga mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Seperti itu. Allah mengabarkan kepada Rasulnya bahwa agama yang beliau pegang adalah kebenaran yang datang kepadanya dari Tuhannya. Oleh karena itu sama sekali tidak pantas bagi beliau untuk menjadi termasuk orang-orang yang ragu dalam keadaan apapun. Maka tidak boleh Rasulullah itu ragu ya, dan ini tidak mungkin terjadi juga. Sekarang kita sampaikan beberapa intisari ayat ya, intisari kesimpulan dari ayat-ayat yang disampaikan tadi atau petunjuk ayat. Ada 4 ya. Ada 4 petunjuk ayat yang disampaikan di sini. Yang pertama, bisa dilihat di atas ya. Yang pertama, wujubu istiqbalil qiblah fis shalah wa fi ayyi makanin kana al-musalli alaihi an yattajih ila jihati Makkah. Wajib menghadap kiblat dalam salat. Ini berkaitan dengan fikih, wajib menghadap kiblat. Termasuk apa ini? Menghadap kiblat dalam salat termasuk apa? Rukun. Rukun itu kalau enggak dilakukan maka tidak sah salatnya. Kecuali memang tidak tahu, sudah berusaha mencari ternyata tidak tahu, itu beda lagi. Kalau sudah tahu secara sengaja maka tidak boleh. Dimanapun seorang yang sholat berada, ia harus menghadap ke arah Mekah, seperti itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di masjid, yaitu Masjidil Haram. Masjid adalah kiblat Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang yang berada di tanah haram, seperti itu. Jadi Ka'bah itu adalah kiblat harus tepat bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Sedangkan
orang yang berada di sekitar tanah haram, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram itu. Seperti itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Dan tanah haram adalah kiblat bagi umatku yang berada di belahan timur dan barat. Jadi kiblatnya kita adalah menghadap ke tanah haram. Intinya adalah menghadap ke arah Mekah gitu. Seperti itu. Bisa dipahami. Tapi penduduk yang di Mekah itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Sedangkan yang di dalam di Masjidil Haram harus menghadap ke kiblat khusus. Karena lihat langsung. Ya. Kemudian yang kedua, kufru katsirin min ahlil kitab kana ala ilmin itharon lidunya alal akhirah. Kufurnya kebanyakan ahli kitab terjadi meskipun mereka berilmu, karena mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, ini yang menutupi kebenaran itu karena mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Dan yang ketiga, hurmatu muwafaqatil muslimin ahlil kitab ala bid'atin min bid'ahihim ad-diniyah mahma kana. Haram bagi kaum muslimin mengikuti ahli kitab dalam satu pun dari perkara-perkara yang diadakan di dalam agama, apapun bentuk. Ini tidak boleh bagi kaum muslimin mengikuti hal-hal yang diadakan oleh mereka. Ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ulama ahli kitab al-mu'asirun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna annahu nabiyyu al-mubashshir bihi wa annahu nabiyyul khatim atau al-khatam bisa wa a'radu anil iman bihi wa an mutaba'atihim itharan lidunya 'alal akhirah. Para ulama ahli kitab yang hidup sezaman dengan nabi mengetahui bahwa beliau adalah nabi yang telah diberitakan sebelumnya dan nabi penutup. Namun mereka berpaling dari iman dan dari mengikutinya karena lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad itu sebagai nabi penutup? Siapa yang tahu? Kan Ibu? Siapa yang tahu ini sebagai penutup ini? Sebagai penutup juga. Pertanyaannya sebagai penutup. Walaupun mungkin suatu ketika kita bahas, tapi kita sampaikan. Bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab dalil Nabi Muhammad itu sebagai nabi penutup. Surat Al-Ahzab berarti juz ke berapa? Ya. Setelah surat As-Sadd. Ya. Masya Allah. Mana ini? Masya Allah, Masya Allah. Khatamun Nabiyyin itu. Ada yang ketemu? Ayat berapa? 40. Ya, Masya Allah. Ayat ke-40. Ya, di ayat ke-40. Ini betul. Masya Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan sekali-kali Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi dia itu adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Khotam ini juga secara bahasa juga bisa diartikan cincin, tetapi ketika ini diartikan cincin itu keliru. Akhirnya orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, nabi palsu, itu berdalilkan dengan ini. Nah, Rasulullah kan memang hanya cincinnya saja gitu. Jadi masih membuka kesempatan, kemungkinan ada nabi setelahnya, karena Nabi Muhammad itu hanya cincinnya saja. Ini keliru dalam menafsirkan, akhirnya membuka pintu seperti itu. Jadi khotam di sini adalah penutup, bukan sekedar cincin seperti itu. Dan secara ini juga cincinnya juga penutup juga ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini bisa dilihat surat Al-Ahzab ayat 40 ya, seperti itu. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kan sering dalam kalau pembuka dalam ceramah kan wala nabiyya ba'dah aladila nabiyya ba'dah, kan seperti itu. Wa rasulah ba'dah. Nah, ini itu sebagai isyarat atau pengakuan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa disampaikan, atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan monggo. Sedikit, hanya menambahkan saja ya. Barangkali.
Monggo Pak. Tapi kalau kita buat besi, jadi kan ada benturannya, kalau satu kalau lebih, pagi musiknya sudah pasti dengan alam kita. Tapi setelah diukur, kalau menjadi bahan tempat dan sebagainya, kami dapat investasi. Dan itu kalau kita itu sudah di sana, 45 dari sana. Saya kira ini kalau ke Masjidil Haram, ke Mekah, kalau tidak, ini Iya. akan saya Iya betul. jadi kalau tidak, kalau berikan Maka tapi nggak berubah. yang apa ini memang tidak bisa Iya. Iya. Kalau iya betul. perdebatan yang Sering ya. antara orang yang Mm-mm. harus kemana kabar, harus main saya. Betul betul. Jadi kalau kita berbangun paginya, kalau masjid ini sudah dibangun dengan tempat. Tapi selama itu dibahas karena gempa, Ya kalau tadi hadisnya kan jelas nih, yang tepat kiblat itu yang di dalam Masjidil Haram, sedangkan penduduk di sana menghadap ke Masjidil Haramnya, karena di luar kan tidak melihat bangunan Ka'bahnya. Sedangkan kayak di Indonesia ataupun di berbagai penjuru maka ininya menghadap ke arah Mekah. Itu. Insya Allah seperti itu, wallahu alam. Mungkin terjadi kontok-kontokannya karena harus kiblat itu sulit sekali itu. Sepertinya secara ini juga sulit sekali ya, apalagi nanti terjadi fenomena alam gempa dan seterusnya mungkin ada pergeseran apa dan seterusnya, kan itu sesuatu yang mungkin terjadi ya. Nah, itu kan mungkin merubah hal itu. Wallahu alam bishawab. Ya, kalau dalam masjid ya kita musyawarahkan bersama lah ya. Besar daripada kenapa ya? Satunya kalimat itu lebih utama juga daripada satu masjid jamaah tapi ya kan hatinya dongkol yang satu ini kan. Akhirnya malah mungkin imamnya tetap kekeh sini, nanti yang jamaahnya dari ini malah beda-beda gitu. Daripada seperti itu ya dimusyawarahkan. Jadi kita cari jalan tengahnya lah seperti itu. Ya, seperti itu. Intinya Islam kan mudah ya. Ya kalau bisa tepat ke arah kiblat ya itu lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi kalau meleset sedikit paling tidak mengena ke Mekahnya itu sudah ini sebenarnya. Wallahu a'lam seperti itu lebih utama. Ya. Karena ada alat nggak sih benar-benar digaris sampai itu kayak nggak ada, kecuali ada gitu ya. Kalau pakai globe aja itu buatan juga ya kan. Titiknya di mana ya, wallahu a'lam ya. Dan ya, ini suatu yang sepertinya memberatkan ya, suatu yang memberatkan. Seperti itu. Jadi mungkin dimusyawarahkan bersama, saling sampaikan hadis tadi barangkali untuk kita harus menerima ini kan sudah solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah yang terjadi perselisihan sekarang, perbedaan itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada lagi Pak Ibu? Insyaallah. Ya, sekiranya cukup ya. Ya, kita akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.